Yang kita cinta ini sesudahnya melanjutkan pembacaan kitab sebagaimana biasanya, yang mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian berselawat kita kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan kitab karangan dari Ustaz Wali Bustami LCMA, kehidupan di alam barzah seri 1, dengan tema alam kubur menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Alam kubur merupakan suatu bahasan yang penting dan selalu menarik dikaji. Hampir setiap orang beriman mempertanyakan tentang apa yang akan berlaku setelah seseorang meninggal. Bukan saja dari kalangan orang-orang biasa, sebagian besar ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran untuk menjelaskannya di dalam kitab-kitab mereka. Kemudian para ahli filsafat pun tidak mau ketinggalan. Al-Quran dan As-Sunnah memberi porsi yang cukup besar saat menerangkan tajuk ini. Dalam Al-Quran misalnya, dengan mudah ditemui ayat-ayat yang berbicara tentang alam kubur, siksa kubur, ataupun orang-orang yang sudah meninggal ingin kembali ke dunia. Kitab-kitab hadis pun demikian. Ratusan riwayat-riwayat sahih menjelaskan bagaimana keadaan seseorang setelah meninggal dunia. Di bawah ini akan dipaparkan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah mengenai kebenaran alam kubur atau alam barzah. Al-Quran ayat pertama, Allah SWT berfirman, Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu az-zalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Quran surah Ibrahim ayat 27. Ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada mereka diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran surah Al-Mu'min ayat 45 sampai 46. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Kemudian ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dihi wa taraz zalimina lamma ra'awul 'azaba yaquluna hal ila maraddin min
sabil. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada baginya pelindung setelah itu. Kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia? Quran Surah Asy-Syura ayat 44. Selain ayat di atas, masih banyak ayat lain yang menceritakan kehidupan alam barzakh. Karena begitu banyak ayat yang menjelaskan tentang itu, maka penulis mencukupkan dengan dalil-dalil di atas untuk meringkas pembahasan. Al-hadis, selain ayat suci Al-Quran yang mengabarkan kepastian alam kubur, hadis-hadis Rasulullah SAW juga berbicara hal yang sama. Bahkan porsi yang dijelaskan lebih luas dan panjang. Riwayat pertama, an Hani Maula Utsman qala, inna Rasulullah SAW yaqulu, innal qabra awwalu manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aysarahu minhu, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Dari Hani Maula Utsman berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya alam kubur adalah awal perjalanan akhirat. Barang siapa yang berhasil di alam kubur, maka setelahnya lebih mudah. Barang siapa yang tidak berhasil, maka setelahnya lebih berat. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, an Miqdam ibni Ma'di Kariba qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lisyahidi inda Allah sittu khisal yughfaru lahu fi awwali daf'ah wa yara maq'adahu min al-jannah wa yujaru min azabil qabri wa ya'malu min faza'il akbar wa yud'u ala ra'sihi tajul waqa'a lil yakutatu minha khairun min ad-dunya wa ma fiha wa yuzawwaju isnataini wa sab'ina zawjatan min al-huri al-'ain wa yashfa'u fi sab'ina min aqaribih. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati syahid di sisi Allah mempunyai 6 keutamaan. Dosanya akan diampuni sejak darahnya tertumpah di awal kali pertempuran, diperlihatkan tempat duduknya di surga, dijaga dari siksa kubur, diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur, diberi mahkota kemuliaan yang satu permata darinya lebih baik dari dunia seisinya, dinikahkan dengan 72 bidadari dan diberi hak untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u wa yaqulu, Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masiihid dajjal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dan bersabda, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan siksa jahanam, dari fitnahnya kehidupan dan siksa kubur, dan dari kemungkaran fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis Bukhari dan Muslim. Pertanyaan alam kubur. Tak lama seseorang dikubur, datang 2 malaikat yang disebut Munkar dan satu lagi Nakir untuk mengajukan sejumlah pertanyaan. Tujuan pertanyaan diajukan untuk mengetahui apakah si jenazah berhak mendapatkan nikmat-nikmat kubur yang telah dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya. Jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat pertanyaan alam kubur benar adanya berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Setiap orang yang ditanya memahami pertanyaan tersebut. Perlu diketahui bahwasanya pertanyaan itu bukanlah pertanyaan pengetahuan yang dimiliki semasa hidup, karena ilmu-ilmu yang pernah dicari akan tinggal di dunia.
Pertanyaan itu dijawab oleh amal-amal soleh. Semakin banyak amal soleh yang diperbuat, maka semakin mudah menjawab pertanyaan. Maka dengan demikian, keberuntungan di alam kubur berbanding lurus dengan amal di dunia. Adapun dalil yang menjelaskan tentang pertanyaan alam kubur ialah An Utsman bin Affan qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit wa qafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum wa salu lahu bitasbiti fa innahu al-an yus'al. Dari Utsman bin Affan, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai menguburkan jenazah, beliau bersabda, mintakanlah ampunan untuk saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan untuknya, karena sesungguhnya sekarang ia sedang ditanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Badruddin Al-Aini berkata, orang yang telah meninggal akan ditanya di alam kubur. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ketika sudah berada di alam barzakh. Lain yang disandarkan kepada sahabat Amr bin As berkata bahwa orang-orang beriman menunggu pertanyaan dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Fa iza dafantumuni fashunnu alayya turaba shanna summa aqimu hawla qabri qadra ma tunharu jazurun wa yusammu lahmuha hatta asta'nisa bikum wa anzura maza uraji'u bihi rusula rabbi. Jika kalian menguburku, maka tutuplah tanahnya, lalu berdirilah di sekeliling kuburku, kira-kira menyembelih unta dan membagikan dagingnya sampai aku terhibur dengan kalian, dan aku menunggu apa yang akan aku jawab untuk malaikat yang diutus Tuhanku. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi berkata, dianjurkan menetap di kuburan sekitar 1 jam setelah proses pemakaman usai, guna membaca doa dan beristighfar untuk si jenazah. Riwayat yang bersumber dari sahabat Zaid bin Sabit menceritakan ahli kubur akan diajukan beberapa pertanyaan di alam kuburnya. An Zaid bin Sabit qala Abu Sa'id wa lam ashhadhu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam walakin haddatsani Zaid bin Sabit qala بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني نجار على بغلات له ونحن معه إذا حدث به فكانت تلقيه وإذا أقبول 6 أو 5 أو 4 قال كذا كان يقول الجريري فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبور فقال رجل أنا فقال فمات هؤلاء قال ماتوا في إشراقي فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا لا دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمعه منه. Dari Zaid bin Sabit berkata, Abu Sa'id, aku tidak menyaksikannya dari Nabi SAW, tapi Zaid bin Sabit menceritakannya kepadaku. Ia berkata, saat Nabi SAW berada di kebun milik Bani An-Najjar, beliau menunggangi Bighal, keledai miliknya, dan kami bersama beliau. Tiba-tiba Bighal itu meronta hingga hampir melemparkannya. Ternyata ada 6, 5 atau 4 kuburan. Ia berkata, seperti inilah yang dikatakan Al-Julairi. Lalu beliau bertanya, siapa yang mengetahui penghuni-penghuni kuburan ini? Seseorang menjawab, saya. Beliau bertanya, kapan mereka meninggal? Ia menjawab, mereka meninggal dalam kesyirikan. Beliau bersabda, sesungguhnya umat ini diuji, ditanya di alam kuburnya. Andai kalian tidak berlarian, niscaya aku berdoa kepada Allah agar memperdengarkan azab kubur pada kalian seperti aku dengar. Hadis riwayat Muslim. Menurut Badruddin Al-Aini, berlakunya azab bagi orang musyrik di alam kubur setelah diajukan pertanyaan itu juga diajukan kepada orang muslim.
Adapun maksud kalimat agar kalian tidak berlarian adalah manusia tidak sanggup mendengarkan rintihan penghuni kubur, apalagi azabnya, sebab mendengarnya bisa membuat pingsan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wudi'atil janazah fahtamalaha rijalu ala a'naqihim fa in kana salihatu qalat qaddimuni wa in kanat ghayra salihah qalat ya wailaha aina yazhabuna biha yasma'u sawtaha kullu syai'in illa insan walau sami'aha insanu la sa'iqa. Dari Sa'id Al-Khudri berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila jenazah seseorang diletakkan lalu orang-orang mengangkatnya di atas pundak-pundak mereka, maka jika orang itu baik, ia berkata, segerakanlah aku. Sedangkan jika tidak baik, ia berkata, celaka, hendak kemana mereka pergi. Ungkapan ini didengar suaranya oleh semuanya kecuali manusia. Seandainya dia juga mendengar, tentu pingsan. Hadis riwayat Bukhari. Orang beriman akan menjawab pertanyaan berdasarkan amalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anil Bara' bin Azib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-muslimu idza su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa dzalika qawluhu yusabbitullah allazi amanu bil qawli sabbit fil hayati dunya wa fil akhirah." Dari Bara' bin Azib bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim apabila ditanya di alam kubur, maka dia akan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Itulah firman Allah yang berbunyi, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Bukhari. Demikian bacaan kitab kehidupan di alam barzakh di halaman 33 karangan Ustaz Wandi Bustami. Mudah-mudahan apa yang kita baca, kita dengar dapat kita pahami dengan baik. Kita doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.